Halo, selamat datang. Kita semua tahu Indonesia punya jutaan aparatur sipil negara atau ASN. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana sih caranya melatih mereka semua biar makin jago dan efektif? Ini tugas raksasa kan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasianya. Dan ini bukan cuma soal bikin video tutorial biasa loh. Ini tentang merancang sebuah sistem, sebuah ekosistem belajar yang benar-benar bisa ngubah cara mereka bekerja. Jadi pertanyaannya meski kedengaran simple, ini dalam banget. Gimana caranya kita bikin program pelatihan yang nggak cuma nyampe ke semua orang, tapi benar-benar ngefek, yang bisa mengubah pola pikir dan cara kerja mereka. Ini tantangan super besar, yang kalau berhasil, dampaknya itu langsung ke kemajuan negara kita. Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu tantangannya apa aja. Terus, kita dalemin dikit soal gimana sih sebenarnya otak kita itu belajar. Abis itu, kita bakal intip cetak birunya, rahasia di balik desain pembelajaran yang efektif. Kita juga lihat proses bangunnya, dan terakhir, apa sih hasil akhirnya yang keren banget itu? Udah siap? Yuk kita mulai! Nah, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya tujuan ngelatih ASN itu apa sih? Sering banget orang salah kaprah, ngiranya cuma mindahin informasi dari satu kepala ke kepala lain. Padahal salah besar, tujuannya jauh lebih dari itu. Tujuannya adalah ngebangun 3 pilar kompetensi utama. Ini dia 3 pilarnya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini kuncinya. Platform belajar apapun, misalnya Learning Management System atau LMS, itu wajib banget dirancang buat ngembangin ketiganya barengan, seimbang. Kenapa? Gini deh, punya pengetahuan tapi nggak bisa ngerjainnya, ya cuma jadi teori. Punya skill jago tapi sikapnya nggak bener, wah itu malah bisa bahaya. Satu aja dari 3 ini timpang, ya udah, gagal tujuan besarnya. Oke, lanjut. Pernah nggak sih Anda itu kursus online, terus ngerasa, kok gini-gini aja ya? Cuma nonton video doang? Nah, apa sih yang bedain kursus online yang beneran ngefek sama yang cuma kayak nonton YouTube biasa? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Kalau kita ngerti ini, kita pegang kunci emasnya. Ada satu konsep keren banget dari seorang ahli pendidikan namanya Edgar Dale. Namanya kerucut pengalaman atau cone of experience. Anggap aja ini fondasi paling dasar buat ngebangun pembelajaran yang efektif. Coba deh lihat ini. Kerucut ini kebagi 2. Bagian atas itu belajar pasif. Kayak baca, dengerin, nonton video. Enak sih, santai, tapi ya gitu, gampang banget lupanya. Nah, bagian bawah ini yang seru, belajar aktif. Ikut diskusi, presentasi, simulasi, sampai benar-benar praktek langsung. Disinilah aha momennya terjadi. Informasi itu nempel jauh lebih lama di otak kita. Dan angkanya luar biasa. Risetnya bilang kita bisa ingat sampai 90% dari apa yang kita pelajari kalau kita learning by doing, alias belajar sambil praktek. 90%. Coba bayangin deh, kalau prinsip ini diterapin ke jutaan ASN, dampaknya bakal sebesar apa? Oke, jadi targetnya jelas ya, kita mau bikin pembelajaran aktif. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Nggak bisa dong asal-asalan, sama kayak bangun rumah, kita butuh blueprint, butuh cetak biru yang jelas. Nah sekarang kita bakal bongkar isi cetak birunya. Ini analogi yang paling pas. Seorang arsitek nggak mungkin kan bangun gedung pecakar langit tanpa gambar kerja yang detail? Nah, di dunia pembelajaran, cetak biru ini punya nama keren, desain instruksional. Jadi, desain instruksional itu apa sih? Gampangnya, ini adalah ilmu dan seni tentang cara ngerancang pengalaman belajar. Prosesnya sistematik, tujuannya biar teori-teori keren kayak kerucut Dale tadi bisa jadi program pelatihan yang beneran jalan, terstruktur, dan efektif. Di dunia desain ini, ada beberapa cetak biru atau model yang sering dipakai. 2 yang paling terkenal itu namanya EDDI dan 4D. Biar gampang, bayangin aja model EDDI itu kayak ngikutin resep kue. Semua tahapannya harus urut, dari analisis, desain, sampai evaluasi. Cocok buat proyek yang tujuannya udah jelas dari awal. Kalau 4D, ini lebih kayak ngerancang sebuah kota. Lebih kompleks, sistematis, cocok banget buat proyek skala super besar. Tapi tunggu dulu, sebuah desain yang hebat itu bukan berarti sekali bikin langsung sempurna. Justru sebaliknya. Desain yang modern itu hidup. Dia terus berevolusi, terus jadi lebih baik berkat satu hal penting, masukan atau feedback. Ini perubahan mindset yang penting banget. Kita harus buang jauh-jauh pikiran kalau proses desain itu lurus dari titik A ke B, selesai. Nggak gitu. Desain yang benar itu sebuah siklus, sebuah lingkaran yang nggak pernah berhenti berputar untuk perbaikan. Nah, kerangka kerja kayak ALDFT ini ngegambarinnya pas banget. Lihat deh alurnya. Muter kan? Bukan garis lurus. Mulai dari eksplorasi ide, terus dicoba, diterapkan di lapangan, abis itu dievaluasi.
Mana yang bagus, mana yang kurang. Hasil evaluasi ini jadi bahan bakar buat eksplorasi selanjutnya. Muter terus, jadi makin bagus, makin sempurna. Kalau di praktiknya, ini sering disebut rapid prototyping atau siklus umpan balik. Idenya simpel banget, bikin versi percobaan, kasih ke calon pengguna, misalnya staf ASN, buat nyobain, dengerin masukan mereka, terus perbaiki, ulangi lagi. Dengan cara ini, kita bisa pastiin produk akhirnya nanti itu beneran berguna di dunia nyata, bukan cuma keren di konsep doang. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya. Kita sambungin semua ini, balik lagi ke pertanyaan awal kita. Kenapa semua teori dan proses ini penting banget buat ASN? Jawabannya ada di sini. Dengan menerapkan desain pembelajaran yang benar, kita itu bukan cuma lagi bikin kursus online. Kita lagi ngebangun fondasi. Fondasi buat nyetak ASN yang unggul, yang kompeten. Dan ujung-ujungnya, merekalah yang akan jadi motor penggerak pembangunan nasional. Jadi, hasil akhirnya apa? Kita nggak lagi ngomongin sekedar pegawai. Kita ngomongin angkatan kerja yang punya pengetahuan, punya skill yang mumpuni, dan sikap yang profesional. Mereka nggak cuma siap kerja buat hari ini, tapi siap ngejawab tantangan apapun di masa depan. Ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan kalau Indonesia mau maju. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Coba deh pikirin sejenak, satu skill apa yang paling pengen Anda kuasai sekarang? Apapun itu. Nah, dengan semua yang udah kita bahas barusan, coba rancang cara belajarnya. Tapi bukan cara belajar yang biasa ya. Rancang sebuah pengalaman belajar aktif buat diri Anda sendiri. Bukan cuma baca buku atau nonton video, tapi gimana caranya biar Anda bisa langsung praktek. Jawabannya mungkin bisa mengubah cara Anda belajar untuk selamanya.